Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, saya dari kelompok 2, kelas 5J, dari Prodi Pendidikan Jasmani. Pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas materi tentang validitas dan reliabilitas. Apa sih itu validitas dan reliabilitas? Yang pertama yaitu validitas, di mana validitas adalah derajat ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam menjalankan fungsi ukurnya. Sederhananya, instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada 3 jenis dalam validitas, yaitu yang pertama adalah validitas isi atau content validity, di mana validitas isi ini adalah sejauh mana isi tes mencakup secara representatif semua aspek dari materi atau perilaku yang diukur. Biasanya diuji oleh judgement ahli atau expert judgment. Contohnya yaitu tes keterampilan sepak bola dikatakan valid jika mencakup aspek menendang, mengiring, dan mengontrol bola, bukan hanya aspek lari cepat. Kemudian yang kedua yaitu validitas konstruk atau constructor validity, di mana validitas konstruk adalah sejauh mana instrumen mengukur konstruk teoritis tertentu yang mendasari, misalnya motivasi, sikap sportivitas, atau kelincahan. Contohnya di sini yaitu menguji instrumen motivasi belajar penjas untuk memastikan bahwa item-item di dalamnya benar-benar mengukur konsep motivasi, bukan konsep lain seperti kecemasan atau kelelahan. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu validitas kriteria, criterion validity, di mana validitas kriteria ini adalah ketepatan hasil tes dalam memprediksi validitas prediktif atau berkorelasi dengan validitas konkuren suatu kriteria luar. Contohnya di sini adalah validitas konkuren yaitu menguji tes kekuatan otot perut, misalnya sit up selama 30 detik, dengan membandingkan hasilnya dengan tes standar emas kekuatan otot perut yang sudah terbukti valid. Kemudian pada validitas ini ada rumus uji validitas dan keandalan instrumennya. Dapat Anda saksikan bersama di video berikut. Berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah 1 sampai nilai paling tinggi 5. Ujilah validitas keempat butir soal tersebut dengan signifikansi alfa 5%. Alfa 5% ini sama dengan 0,05. Jadi untuk validitas itu yang diuji adalah butir soal. Jadi ada butir soal ke-1, 2, 3, dan 4. Jika soal 1 dikatakan valid, soal 2 tidak valid, soal 3 valid, soal 4 valid. Ini misal ya. Misal, maka untuk soal-soal yang valid ini bisa kita uji reliabilitasnya. Dan kita bisa, kalau reliable, kita bisa gunakan untuk penelitian. Kalau untuk soal yang tidak valid ini harus kita buang. Karena yang tidak valid nanti tidak bisa mengukur apa yang mau diukur. Jadi kalau validitas itu ke butir-butir soalnya, kalau reliabilitasnya adalah reliabilitas instrumen. Kita langsung ke caranya. Jadi cara manual uji validitas butir soal 1. Jadi ini hanya untuk butir soal 1. Cara yang saya jelaskan setelah ini juga berlaku untuk soal 2, soal 3, dan soal 4. Langkah-langkah menjawab. 1. Menjumlahkan skor jawaban siswa. Ini tadi dari soalnya, kemudian kita jumlahkan. 14 ini dari mana? Dari 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Jadi 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Dari jumlah dari jawaban butir soal 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan lagi 20 ini dari mana? Dari 5 tambah 5. Ini 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 19 berarti di sini ada 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 19. Yang kedua, uji validitas setiap butir soal. Pada tahap ini, melakukan uji validitas butir soal dengan cara skor jawaban setiap butir soal diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban sebagai variabel Y. Jadi misal kita mau menguji validitas dari butir soal 1, jadi 1 ini saja. Maka ini sebagai X dan Y-nya adalah totalnya. Jadi kita masukkan di sini bahwa X-nya adalah butir soal 1, ini dari butir soal
sedangkan Y ini kita dapatkan dari total yang ini tadi dengan menjumlahkan secara horizontal dari butir soal 1 sampai butir soal 4. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai R tabel. Lihat di lampiran R tabel. Nanti di file ini ada lampiran R tabelnya. Dengan N-nya adalah jumlah siswanya adalah 10, alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Sehingga nilai R-nya adalah 0,05, 10 dikurangi 2. Dari mana 10 dikurangi 2? 10 adalah jumlah sampelnya, dikurangi 2 adalah dari rumus yang di sini tadi, di mana alfa sama dengan N min 2. Nah, jadi kita gunakan yang di sini N min 2, sehingga R 0,05,8, 8 ini dari 10 dikurangi 2, pada double product momen sama dengan 0,707. Berikut saya tunjukkan R tabel. Di sini R sama dengan 0,05, taraf signifikansi 0,05 dengan alfanya N-2, N-nya adalah jumlah datanya, ini N-2, N-2 10 dikurangi 2 adalah 8. Kita mau melihat R tabelnya nilainya berapa, kita lihat N-nya di sini. Ini adalah N, jadi N-nya kita lihat 8. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, jadi kita melihatnya di sini, skornya adalah 0,707. Kalau misalkan taraf signifikansinya 1%, maka nilainya 0,834. Jadi kita tinggal melihat jumlah N-nya berapa, kemudian signifikansinya berapa, tinggal diluruskan. Kalau misalkan jumlahnya 30, berarti taraf signifikansinya 5%, berarti nilai R tabelnya 0,361. Nilai R tabel ini nanti yang kita gunakan sebagai perbandingan dengan nilai R hitung. Yang mau kita hitung ini adalah sebagai R hitung. Jadi di sini N-nya 8, taraf signifikansinya 5% adalah 0,707. 8 ini didapatkan dari N-2. N-2 adalah jumlah datanya, kita kurangi dengan 2. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini untuk X-nya kita jumlahkan dari siswa 1 sampai 10, jumlahnya adalah 41. Untuk Y-nya kita jumlahkan dari 14 sampai 19. Nilainya adalah 162, XY berarti X ini kita kalikan dengan Y, 56 ini berarti 4 kali 14, X dikali Y, 100 ini berarti dari 5 dikali 20, 5 kali 20, sedangkan X kuadrat, X ini adalah dari sini, ini 4 kita kuadratkan adalah 16, 4 kuadrat. Misalkan lagi yang ini, 25 berarti ini X kuadratnya adalah 5 kuadrat. Nah, kalau sudah semua kita jumlahkan 171. Ini juga kita jumlahkan 674. Kemudian untuk yang ini, Y kuadrat berarti di sini ada Y 14, berarti ini adalah 14 kuadrat. Atau 196. Misalkan lagi di sini Y-nya 16, maka 16 kita kuadratkan 256. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya 2684. Kita itu menggunakan rumus yang tadi, N-nya adalah 10, kita masukkan N10, XY. XY berarti dari perkalian X kali Y. Ini adalah 674, kita masukkan di sini. Sigma X adalah 41, sigma Y adalah 162. Dibagi dengan akar, N-nya 10, sigma X kuadrat adalah 171. Dikurangi dengan sigma X itu adalah ini. Jadi ini sigma X, ini sigma Y, ini sigma XY. Ini sigma X kuadrat. Kalau ini sigma Y kuadrat. Jadi sigma X kuadrat 171, sigma X 41 kita kuadratkan, N 10, sigma Y kuadrat 2684 dikurangi dengan sigma Y adalah 162 kita kuadratkan. Ini kita kalikan 10 dikali dengan 674, 6470, 41 kita kali 162, hasilnya 6642. Ini kita kalikan dulu. 171 dikali 10, hasilnya dikurangi 41 kuadrat. Jadi ini dihitung dulu, 10 kali 171 dikurangi dengan 41 kuadrat, hasilnya adalah 29. Kalau ini kita... Oke, jadi saya jabarkan saja. Jadi untuk yang dalam kurung atau dalam akar ini, 10 kali 171 adalah 1710, kemudian 41 kuadrat adalah 1681. Kemudian yang ini adalah kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu, 10 dikali 2684 adalah 26840, sedangkan untuk 162 kuadrat adalah 26244. Kemudian ini setelah kita kalikan 10, kita kurangi dengan 26244. Hasilnya adalah 29 dikali dengan
596. Ini dalam akar. Kemudian akarnya 17284 atau 131,5. Maka ini tadi 6740 dikurangi 6642, 98 dibagi dengan 131,5, hasilnya adalah 0,746. Maka dalam membuat keputusan, R hitung itu harus lebih dari R tabel jika dinyatakan dalam butir soal itu valid. Nah, tadi R hitungnya adalah 0,745, ini yang kita peroleh dari perhitungan. Sedangkan R tabelnya yang kita lihat dari tabel tadi adalah 0,707. Karena R hitungnya lebih dari R tabel, maka butir soal 1 dinyatakan valid. Cara ini juga dilakukan cara yang sama untuk menguji validitas butir soal nomor 2. Tapi untuk butir soal nomor 2 bedanya hanya di X-nya. Untuk butir soal nomor 2 X-nya, ini tadi kan butir soal nomor 1 X-nya. Kalau butir soal nomor 2 kita menggunakan X. Butir soal nomor 2 kita menggunakan X yang ini. Sampai ke bawah sini, ini sebagai X. Kalau mau menghitung butir soal nomor 3, validitas butir soal nomor 3, maka X-nya adalah soal nomor 3. Y-nya tetap. Untuk butir soal nomor 4, X-nya adalah butir soal nomor 4 keseluruhannya, sedangkan Y-nya adalah tetap. Jadi untuk caranya semuanya sama, tapi untuk yang dimasukkan di data X ini berbeda. Kita masukkan butir soal nomor 2 jika kita menguji validitas soal nomor 2. Sekian penjelasan dari uji validitas butir soal dengan percent correlation product moment dengan cara manual. Kemudian yaitu reliabilitas, di mana reliabilitas ini adalah derajat konsistensi atau keajengan hasil pengukuran. Suatu instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut memberikan hasil yang relatif sama ketika digunakan berulang kali pada subjek yang sama dan kondisi yang relatif sama. Kemudian pada reliabilitas ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu stabilitas atau test rates, di mana diperoleh dengan mengujikan instrumen yang sama 2 kali pada kelompok subjek yang sama dengan selang waktu tertentu, mengukur keajengan hasil ukur dari waktu ke waktu. Contohnya di sini yaitu mengukur kecepatan lari 60 meter pada sekelompok siswa hari Senin. Kemudian mengukur lagi pada hari Jumat. Hasil kedua tes seharusnya memiliki korelasi yang tinggi. Kemudian di sini ya jenis yang kedua yaitu ekuivalensi atau bentuk paralel, di mana di sini yaitu diperoleh dengan memberikan 2 bentuk tes yang berbeda namun setara, mengukur hal yang sama kepada kelompok subjek yang sama pada waktu yang bersamaan, mengukur keajengan antara 2 bentuk tes. Contohnya di sini yaitu membuat 2 bentuk tes pengetahuan PJOK bentuk A dan bentuk B, setara dan mengujikannya pada siswa. Kemudian terakhir yaitu jenis konsistensi internal, di mana diperoleh dari 1 kali pengujian menilai keajengan antara item-item di dalam instrumen. Metode yang umum digunakan antara lain split half atau belah 2 atau kode Richardson QR20/21 untuk data dikotomi. Contohnya di sini yaitu menganalisis hasil kuesioner, kuesioner sportivitas untuk memastikan semua pertanyaan atau item dalam kuesioner tersebut mengukur satu konstruk yang sama dengan konsisten. Kemudian di sini adalah rumus uji reliabilitas instrumen. Dapat Anda saksikan di video Masuk ke berikut. contohnya. Berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah 1 sampai nilai paling tinggi 5. Ujilah reliabilitas instrumen tersebut dengan signifikansi alfa sama dengan 5%. Jadi misalkan ini ada datanya, kita uji reliabilitas instrumennya. Kita dengan data ini kita perlu data penolong. Kita buat X1, X2, X3, X4. Karena soalnya ada 4 sampai X4, kita masukkan ini sebagai butir soal 1, ini sebagai X1, ini sebagai X2, ini sebagai X3, ini sebagai X4. Kita masukkan ke sini. Nah, X1 kuadrat ini adalah dari 4 kita kuadratkan. Atau ini berarti 5 kita kuadratkan, 25. Kalau X2 kuadrat berarti kita dapatkan dari sini, ini 3 kita kuadratkan adalah 9, 4 kita kuadratkan adalah 16, sampai 5 kita kuadratkan adalah 25. Kalau X3 kuadrat berarti kita dari sini 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat adalah 9, kita taruh sini. Jadi semua kita kuadratkan, kita letakkan di X3 kuadrat.
X4 kuadrat berarti X4 ini kita kuadratkan, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, 4 kuadrat adalah 16, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah, kalau kita jumlah ini adalah sigma X X1 kuadrat, ini sigma X2 kuadrat, sigma X3 kuadrat, sigma X4 kuadrat. Ini adalah sigma X1, sigma X2, sigma X3, dan sigma X4. Ini nilainya adalah ini. Nah, sedangkan untuk sigma X adalah kita dengan menjumlahkan 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Jadi 14, ini dari 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Jadi menambahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ini juga misalkan yang ini adalah dari 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya adalah 13. Kita jumlahkan, hasilnya 162. Ini sebagai sigma X. Kemudian untuk sigma X kuadrat ini adalah dari 14 ini kita kuadratkan. Hasilnya 196. 16 kita kuadratkan, 265. 18 kita, kalau sudah kita menghitung nilai varian setiap butir soal 1, sigma X1, hasilnya adalah X1 kuadrat adalah 171, dikurangi dengan sigma X1 adalah 41, kita kuadratkan, dibagi dengan 10 adalah jumlah datanya, dibagi dengan 10, maka ini 171, jadi mengerjakannya caranya, ini 171 dikurangi 41 kita kuadratkan, 41 kita kuadratkan hasilnya adalah 1681, kita bagi dengan 10, dibagi, semuanya kita bagi dengan 10. Ini adalah 171 dikurangi dengan 168,1 dibagi 10. Hasilnya adalah 2,9 dibagi 10 sama dengan 0,29. Nah, ini juga caranya sama untuk butir soal 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk menghitung total nilai varian butir adalah dari nilai ini tadi 0,29 ditambah 0,76 ditambah 0,49 ditambah 0,56, hasilnya adalah 2,1. Sedangkan untuk menghitung nilai varian total sigma T kuadrat adalah sigma X kita dapatkan dari sini tadi. Sigma X adalah 2684 sigma X kuadrat, 2684 dikurangi dengan sigma X kuadrat adalah 162. 162 kita kuadratkan dibagi dengan 10. Cara mengerjakannya sama. Jadi ini kita bagi dulu 162. Jadi kalau mengerjakannya sama seperti tadi. 2684 kita kurangi 162 kita kuadratkan. 162 kuadrat adalah 26244. Kita bagi 10, hasilnya 2684. Kita kurangi dengan ini adalah 2624,4 dibagi 10. Ini kita kurangi adalah 59,6 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 5,96. Kemudian kita menghitung nilai reliabilitas dengan K dibagi dengan K-1. K ini dapatnya dari mana? Tadi kan soalnya ada 4 butir, maka K-nya adalah 4. Kalau soalnya misalkan ada 10 butir, maka K-nya adalah 10. Dengan memasukkan nilai sigma B kuadrat tadi adalah 2,1. Sigma T kuadratnya adalah 5,69. Maka ini menghitungnya kita 4 dikurangi 1 adalah 3. 1 min 2,1 kita bagi dengan 5,96. Hasilnya adalah 0,35. Ini kita bagi 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 adalah 1,33. 1 dikurangi dengan 0,35 adalah 0,65. Kemudian kita kalikan 1,33 dikali dengan 0,65, hasilnya adalah 0,864. Jadi, reliabilitas instrumen tes kreativitas sebesar 0,864 dengan kriteria sangat tinggi. Sehingga dapat dikatakan instrumen tes kreativitas reliable. Kita dapatnya sangat tinggi dari mana? Kita melihat tabel yang di sini tadi.
yang di atas tadi. Karena nilainya di atas 0,8 maka kriterianya adalah sangat tinggi. Maka dengan valid dan reliabelnya suatu instrumen, maka instrumen ini bisa digunakan untuk mengambil data penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian kita harus menguji validitas dan reliabilitas dari suatu instrumen, validitas butir soal dan reliabilitas instrumen. Kemudian selanjutnya adalah hubungan validitas dan reliabilitas. Apa sih hubungan validitas dan reliabilitas? Validitas dan reliabilitas adalah dua hal yang saling terkait, namun berbeda juga. Yang pertama yaitu validitas akurasi, menunjukkan sejauh mana instrumen tepat mengukur apa yang seharusnya diukur, mengukur sasaran yang benar. Kemudian reliabilitas atau konsistensi menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran konsisten atau ajak jika dilakukan berulang kali, kumpulan bidikan. Kemudian yaitu analogi dalam membidik sasaran. Untuk memahami hubungan ini, bayangkan Anda menggunakan instrumen tes, seperti sebuah senapan untuk membidik target evaluasi konsep yang ingin diukur. Yang pertama yaitu valid dan reliable. Hasil bidikan terkumpul rapat di tengah sasaran. Penjelasannya yaitu, instrumen akurat mengukur yang seharusnya dan konsisten hasilnya stabil. Ini adalah instrumen yang ideal. Kemudian yang kedua adalah tidak reliable dan tidak valid. Hasil bidikan tersebar kemana-mana, penjelasannya yaitu instrumen tidak konsisten, hasilnya berubah-ubah, dan tidak akurat, tidak mengukur yang seharusnya. Tes ini tidak berguna untuk evaluasi penjas. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, reliable tapi tidak valid. Hasil bidikan terkumpul rapat, tetapi jauh dari pusat sasaran. Penjelasannya yaitu instrumen konsisten hasilnya sama setiap diuji, tetapi salah ukur tidak mengukur konsep yang dimaksud. Contohnya di sini adalah Anda konsisten mendapatkan hasil tes lari yang sama, tetapi tes itu ternyata tidak mengukur daya tahan jantung, melainkan hanya mengukur kecepatan awal saja. Baik sahabat-sahabatku semua, itulah materi tentang validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam belajar dan mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.